Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya buat berakhir. Ya, akan membahas materi tentang sebuah teks ulasan. Tapi kayak biasanya nih, kita kayak biasa dulu nih. Kita sebelum mulai pembelajaran teks ulasan ini kita harus terlebih dahulu ya. Kita baca surat apa nih? Apa? Ya, baca surat ini aja. Apa? Ya, surat Al-Fil. Ya. Kalau kita baca tahu sama-sama. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah ya. Semoga kita setelah membaca ayat suci Al-Quran mendapatkan hikmah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ya, ini karena hari terakhir saya semangat banget pokoknya, semangat banget semua. Ya, kita lanjut ke pembahasan teks ulasan. Siapa yang tahu teks ulasan itu apa? Ya, Sarah. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi ketika mengulas suatu karya, pengulasan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Ya, ada lagi? Gak ada ya, Sarah? Ah ya, Sarah bangga sekali. Biasanya Sarah suka ngasih ulasan nggak kalau habis belanja di Shopee atau di mana gitu, belanja online? Ngasih ulasan kan biasa tuh ada tuh, kita ngasih review dulu kan ketika barangnya udah datang. Wah, ternyata barangnya mantep banget nih kan. Biasanya gitu kan anak muda bahasanya. Dan Sarah suka ngasih ulasan nggak? Oh udah kasih bintang 5 aja. Enggak, skip. Skip aja. Biasalah ya. Ya, tadi benar, teks ulasan itu teksnya berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, drama atau film. Mengulas suatu film dan drama mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan film dan drama itu sendiri. Biasanya kalau misalnya habis kita nonton film atau drama, misalkan kita suka protes, bukan protes sih, kayak ini harusnya nggak kayak gini nih, harusnya ini nggak ini nih, gue nggak terima kalau ini sama dia gitu kan. Misalkan kita selalu mengulas apa yang telah kita tonton kan ya, jadi gitu. Nah, ini ada macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Teks ulasan informatif. Pada teks ulasan jenis ini, sebuah karya atau produk diuraikan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Pada umumnya, jenis teks ulasan hanya memaparkan secara umum gambaran dari suatu karya yang dapat dinilai dari bahasa yang digunakan, yaitu singkat, padat, dan lugas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya atau produk tanpa diulas lebih lengkap lagi. Dan tadi saya bilang, kalau misalnya Sarah habis belanja online, kalau misalnya ada kecacatan atau kekurangan bentuk dari apa yang Sarah beli, pasti kan Sarah ngasih tahu nih, kayak Mas ya barangnya ternyata peot ya, nggak kayak aslinya gitu, nggak kayak digambar. Nah, ada teks ulasan deskriptif. Objek dari tes ulasan deskriptif ini biasanya berupa karya sastra. Hal ini disebabkan karya sastra membutuhkan ulasan yang berisi penggambaran sejelas-jelasnya agar sepenuhnya dipahami oleh pembaca. Lalu ada teks ulasan kritis. Jika satu karya atau produk ingin diberikan suatu kritikan dari pandangan tertentu, teks ulasan inilah yang dimaksud, dengan catatan penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis secara objektif bukan objektif. Hal ini berarti teks ulasan kritis bersifat tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk suatu karya atau produk tertentu. Ya, ini ada ciri-ciri teks ulasan. Ada struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman.
ada memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan, dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Ya, ini struktur tes ulasannya ada orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Nah, orientasi di sini merupakan bagian utama yang menerangkan terkait gambaran umum pada suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Lalu tafsiran di sini merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Lalu evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari penulis terkait hasil yang akan diulas. Lalu ada rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Bagian rangkuman ini juga turut memuat komentar isi penulis, apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Ya, ini ada langkah-langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama adalah memilih topik yang akan diulas, menuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang diulas, pokok persoalan, menuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan persetujuan penolakan keberpihakan penulis, menuliskan kesimpulan yang menegaskan kembali keberpihakan penulis. Ya, itu aja kayaknya kita udah sampai penghujung pembelajaran. Semoga udah berpaham ya paham sekali. Pasti saya yakin sama kalian itu punya kemampuan yang luar biasa dalam belajar ya. Saya berharap kalian bisa nanti menjawab soal-soal ujian dengan maksimal sehingga kalian bisa ditempatkan di SMA favorit pilihan kalian. Oke? Amin. Alhamdulillah gitu soalnya Karena kita pertemuan terakhir, kita harus semangat. Ya walaupun emang agak panas ya. Ya gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sarah dan teman-teman yang lainnya yang sudah membantu saya dan Kak Ahmad untuk menjalankan magang 3 di rumah belajar tunas muda. Yoi. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan belum? Ini saya ada suaranya nggak sih? Cek. Ada, Kak. Tapi ini udah masuk belum? Udah. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masyaallah kita masih diberikan kesehatan dalam waktu malam hari ini. Ya, aduh, pada cantik-cantik sekali ya malam hari ini. Ya, saya di sini mau bawain materi tentang pengertian teks tanggapan ya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kan biasanya baca Tadabbur Quran dulu ya. Kita baca surat pendek aja. Kita baca surat Al-Qur'an saja ya. Ya, kita sama-sama baca Tawud.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy. Imrih latashita iwasohib. Falya'budu bahazal bait. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini jadi saya ngaji sendiri ya. Ya, baik. Makasih teman-teman yang udah sempetin hadir pada malam hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks tanggapan. Apa sih teks tanggapan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Ya, teks tanggapan memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Ya, ada teks tanggapan deskriptif dan tanggapan kritis. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi. Sedangkan teks tanggapan kritis yaitu teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Nah, ini informasi dalam teks tanggapan. Informasi penting dalam teks tanggapan dan jenis kalimat tanggapan. Informasi penting dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Inti informasi yang disampaikan berupa kritik, pujian, sanggahan, penolakan, atau persetujuan. Ya, ini simpulan isi teks tanggapan. Pertama ada gagasan pokok adalah gagasan tentang suatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Gagasan pokok terdapat di awal, akhir, awal, dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ini mohon maaf kita nggak bisa tatap muka karena saya sedang kurang sehat dan Kak Rahmat juga sedang tidak sehat juga, makanya kita berjumpa pada kesempatan malam ini melalui Zoom meeting. Diharapkan pada pertemuan berikutnya kita dapat berjumpa lagi tatap muka bersama ya, supaya kita bisa bercengkrama, saling bertatap muka, saling menatap satu sama lain supaya menimbulkan benih-benih kasih sayang pada kita semua. Ya karena kalau nggak ketemu kan nggak bisa sayang ya. Tapi kalau udah sayang mulu. Ada apaan sih ya? Ya udah gitu aja. Sebelumnya mohon maaf ya. Ini cepet kan nama saya cepet. Ya udah selamat istirahat itu. Bella udah siap banget itu mau jalan-jalan ya Bella ya, udah rapi banget itu Bella kelihatannya. Mau dijemput siapa sih Bella? Aduh. Ya udah gitu aja, makasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa istirahat, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga semuanya pokoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Terima kasih. Saya mau foto dulu, Ini mumpung lagi pada cantik-cantik semua nih. Ini siapa? Sarah kok nggak diliatin mukanya? Kan nggak ada Aji dan. Enak banget, Sar. Ya. Oke, udah. Terima kasih ya. Udah tidur dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada sehat-sehat semuanya ya. Udah lama kita nggak berjumpa karena saya dan Kak Rahmat juga habis kena penyakit ya, penyakit yang biasa kita sebut dengan apa ya? COVID. Ya saya sempat kena COVID, jadi saya nggak bisa tatap muka sama kalian dulu. Tapi alhamdulillah hari ini saya udah sehat, udah bisa jalan-jalan lagi, bisa bertemu dengan kalian semua lagi di sini. Saya di sini mau menjelaskan materi tentang teks eksposisi, tapi sebelum kita lanjut ke dalam materi teks eksposisi, alangkah baiknya apabila kita bertadarus terlebih dahulu, oke? Ya, ya kita baca surat apa? Surat Al-Mu'ad aja ya. Ya kita baca tahu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addala yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Ya baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca ayat suci Al-Quran, di mana semoga yang mendengarkan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke dalam materi teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu teks eksposisi apa? Sejumlah pengetahuan atau gagasan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat pada dan akurat. Ya, ada lagi yang tahu selain Bella mungkin punya jawaban lain? Enggak, udah Bella aja. Wah, luar biasa sekali Bella. Ya, jadi teks eksposisi itu dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Biasanya teks eksposisi ini berupa karya tulis ilmiah, berupa jurnal atau apa namanya artikel. Nah, tujuan teks eksposisi di sini untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Biasanya di dalam teks eksposisi ini dijelaskan berbagai bentuk kejadian secara dari urutan-urutan yang dari awal sampai akhir kejadiannya. Ya, ini ada ciri-ciri teks eksposisi, di mana ada menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, gaya informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu, gaya bahasanya bersifat informatif. Lalu di dalamnya ada fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Singkat, padat, dan akurat, berusaha menjelaskan sesuatu. Fakta juga dipakai sebagai alat konkretasi, penyampaian secara lugas, serta memakai bahasa yang baku, tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi. Praga di Mega. Biasanya kalian pernah baca ini nggak sih, artikel atau jurnal? Pernah nggak? Nah itu kan biasanya di dalam artikel atau jurnal itu biasanya juga disebutin fakta-fakta kan, fakta. Misalnya kalian baca fakta tentang jurnal tentang
kebahasaan penggunaan dua bahasa. Nah, di situ kan dijelaskan kalau misalnya penggunaan dua bahasa itu seperti apa, tempatnya di mana. Biasanya orang yang pakai dua bahasa itu dia melakukan interaksi dengan siapa. Lalu ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada teks eksposisi berita, teks eksposisi ilustrasi, pertentangan, perbandingan, proses, definisi, dan analisis. Nah, di sini teks eksposisi definisi ini adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu dengan proses. Teks eksposisi proses yaitu proses karangan yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Jadi di mana proses eksposisi dibuat itu dijelasin dari awal hingga akhir. Lalu ada ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi ini ialah paragraf yang menyajikan informasi dan penjelasan berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik dan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Lalu ada teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan ini adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan. Biasanya gagasan tersebut dipaparkan dengan cara membandingkan. Makanya disebut teks eksposisi perbandingan. Lalu ada teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang namanya juga pertentangan ya, kita membantah. Lalu ada struktur teks eksposisi. Di sini ada tesis, pertanyaan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, tesis ini pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis atau disebut juga bagian pembuka. Ya, di dalam teks eksposisi ini juga seperti hal yang bercerita ya, ada pembuka, ada argumentasi sebagai isi, dan penegasan ulang sebagai penguat. Seperti itu. Nah, di sini ada pola pengembangan teks eksposisi dari paragraf umum ke khusus, paragraf proses, paragraf contoh, paragraf definisi. Nah, di sini ciri kebahasan teks eksposisi ada bersifat non fiksi atau ilmiah. Yang tadi saya bilang, teks eksposisi ini bersifat seperti kayak jurnal atau artikel yang bersifat informatif atau menjelaskan berdasarkan fakta, tidak mempengaruhi, sering menggunakan kata pronominan, kita atau saya, menggunakan istilah, menggunakan bahasa baku, akhir teks berupa penegasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ini bisa membantu kalian, walaupun ya hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, tapi semoga aja bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tugasnya nanti kalian mungkin bisa baca-baca lagi di rumah, baca-baca tentang teks eksposisi. Jadi gitu aja, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.